Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fajra Iransyah dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu peristiwa penting di dalam sejarah agama Islam, yaitunya sejarah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. Pernah gak sih kamu mendengar satu nama yang melegenda di dalam sejarah peradaban Islam, yaitunya Sultan Muhammad Al-Fatih? Siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih adalah satu nama yang disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadisnya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh satu pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Nah, siapa sih Al-Fatih ini? Kita wajib penasaran kenapa Al-Fatih ini ketika umur 19 tahun sudah menjadi seorang sultan, dan di umur 22 tahun berhasil menaklukkan satu kota terkuat di dunia pada masanya, yaitunya Konstantinopel. Mari kita simak bersama-sama di dalam video kali ini. Muhammad Al-Fatih lahir pada tahun 1432 Masehi di Edirne, lebih tepatnya Turki pada saat sekarang ini. Dari kecil, Al-Fatih sudah hidup di lingkungan yang religius. Ayahnya, Sultan Murad II, sengaja mendidiknya bukan cuma jadi pangeran, tetapi menjadi pemimpin yang beriman. Sejak kecil, Al-Fatih sudah belajar Al-Quran, hadis, bahasa Arab, ilmu militer, sampai matematika dan geografis. Gurunya yang paling berpengaruh pada saat mendidik Al-Fatih yaitunya Syekh Syamsuddin. Gurunya tersebut merupakan guru sufi yang ahli strategis, dan dari guru inilah dia tahu tentang hadis penaklukan Konstantinopel, dan sejak saat itulah Al-Fatih menanamkan pada dirinya untuk menjadi pemimpin yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, bayangkan dari kecil sudah ditanamkan niat untuk menjadi pemimpin yang dimaksudkan Rasul di dalam hadisnya. Lantas kita bagaimana? Waktu naik tahta pada usia 19 tahun, banyak yang meremehkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa kalau iman dan ilmu itu bisa jalan bareng dan bisa menciptakan keajaiban yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih menyiapkan suatu strategi militer paling canggih pada masanya, yaitunya dengan membuat meriam raksasa yang diberi nama Basilika, yang mampu menghancurkan tembok raksasa dengan lapisan beberapa meter. Selain itu, Al-Fatih juga memiliki ide yang sangat jenius, yaitunya memindahkan ratusan kapal perang di atas daratan. Bayangkan teman-teman, ratusan kapal perang digerakkan atau dipindahkan melalui kayu-kayu yang dilumuri dengan minyak di atas daratan dan melewati bukit. Bahkan para pasukan Bizantium pada saat itu juga terkejut. Lah, kenapa kapal perang ini sudah ada di sini? Padahal kemarin
kapal ini masih di sana. Begitulah kira-kira dalam tulisan. Setelah penaklukan, banyak yang mengira bahwa penaklukan itu tentang kekerasan, tapi Al-Fatih justru menunjukkan wajah Islam sejati. Setelah menaklukkan Konstantinopel, ia tidak balas dendam. Penduduk Kristen tetap dilindungi, gereja-gereja tetap berdiri, bahkan pemimpin agamanya diangkat langsung oleh Sultan. Hagia Sophia dijadikan masjid, tapi juga dijaga keindahannya. Kota Konstantinopel pun berubah nama menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota Kekaisaran Utsmani. Disinilah awal perkembangan Islam besar-besaran. Al-Fatih membangun madrasah, universitas, lembaga hukum, dan pusat ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari Mesir, Persia, hingga Andalusia datang ke Istanbul. Islam berkembang bukan karena perang, tetapi karena ilmu, keadilan, dan akhlak pemimpinnya. Dari kisah Al-Fatih, kita belajar bahwa Islam bisa berkembang kalau kita punya 3 hal. Yang pertama, ilmu, iman, dan tekad. Al-Fatih menaklukkan kota terkuat di dunia, bukan karena pasukannya yang besar, tetapi karena hatinya dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bisa melakukan penaklukan, tetapi bukan tentang kota, bukan juga tentang perang, tetapi tentang menaklukkan diri sendiri, menaklukkan rasa malas, ketakutan, dan kebodohan. Karena sejatinya setiap orang, setiap kita bisa menjadi Al-Fatih, tetapi yang kita taklukkan tidak lagi kota, tidak lagi peperangan, tetapi diri kita sendiri, menaklukkan kebodohan, kemalasan, dan ketakutan. Aku bukan penakluk kota, tetapi aku ingin menaklukkan dunia dengan ilmu dan iman, seperti seorang Muhammad Al-Fatih. Baik, itulah pembahasan kita dalam video kali ini tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Baik, mungkin cuma itu yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian di video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Size mal karna